Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan, para mahasiswa, para pemuda, Bapak Ibu, pendengar setia Smart Viva dimanapun berada, tetap berada di channel Smart Viva, karena insya Allah kami konsisten untuk menyajikan video-video mendidik, menarik, untuk membuka wawasan dan keilmuan di berbagai bidang keilmuan. Salah satunya adalah ilmu hukum administrasi negara. Nah, pada kali ini kita membahas salah satu materi di dalam hukum administrasi negara, yaitu keputusan pemerintah atau dikenal juga dengan Best Hicking. Apa itu keputusan pemerintah atau Best Hicking? Maka terus ikuti channel Smart Viva. Rekan-rekan mahasiswa, calon-calon pemimpin masa depan bangsa, tetap stay on. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu keputusan pemerintah atau Best Hicking, maka terlebih dahulu kita harus pahami dari mana sih istilah keputusan, kata keputusan pemerintah itu. Nah, dari berbagai sumber kita bisa mendapatkan bahwa istilah daripada keputusan itu sebenarnya dari bahasa Belanda dan yang dikatakan adalah Best Hicking. Nah, sedangkan di Jerman itu disebut dengan Vermanntugsug. Nah, kemudian kata ini sebenarnya Best Hicking ini pertama kali diperkenalkan oleh Van der Vogt dan Van Vollenhoven. Nah, terkait dengan kedua nama ini sangat terkenal, apalagi kita yang dihukum, maka Van der Vogt dan Van Vollenhoven ini seorang ahli hukum yang luar biasa, dia ahli hukum Belanda yang luar biasa ya. Nah, itu diperkenalkan pertama kali dengan kata itu, Best Hicking ini. Kemudian kita lihat di Indonesia. Di Indonesia diperkenalkan pertama kali oleh Mr. W.F. Frings. Pertama kali dikenalkan oleh Frings, kemudian ditindaklanjuti oleh Utrecht, Budi Soseta, dan lainnya. Beliau mengartikan bahwa Best Hicking itu adalah diartikan dalam bahasa Indonesia ada dua kata, yaitu pertama ketetapan dan atau keputusan. Tetapi ketetapan ini sudah berdasarkan para ahli Indonesia bahwa karena sudah ada kata ketetapan MPR, maka disepakatilah bahwa lebih tepatnya sebenarnya diartikan adalah Best Hicking, kata para ahli hukum di Indonesia. Maka ditetapkanlah bahwa Best Hicking itu diartikan dalam sama juga halnya dengan keputusan. Oke, selanjutnya kita bahas pengertian daripada Best Hicking. Sebelumnya kita sudah mengetahui asal atau istilah daripada Best Hicking, yaitu dari bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan di bahasa Indonesia, itu ada ketetapan dan keputusan. Tapi para ahli hukum Indonesia lebih dominan menggunakan keputusan. Nah, keputusan menurut ahli hukum Belanda Van Vollenhoven mengatakan bahwa keputusan adalah tindakan hukum yang bersifat sepihak, atau dikenal juga dengan, masih ingat, tindakan pemerintah, yaitu ada bersegi satu dan bersegi dua. Ya, kalau lupa silakan tonton lagi video-video sebelumnya. Nah,
Jadi tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan. Jadi dari pihak pemerintah saja untuk melakukan keputusan itu, tindakan itu. Dan dilakukan oleh suatu badan hukum yang berdasarkan wewenangnya yang luar biasa. Jadi dua kata kunci di sini adalah keputusan itu dikeluarkan oleh pemerintah atau badan, kemudian dikeluarkan oleh badan yang berwenang, gitu loh. Jadi dikeluarkan oleh para administrasi negara atau pejabat negara. Nah, dan memang keputusan itu berdasarkan daripada wewenangnya. Selanjutnya kita bisa lihat Frings. Ini sudah dikatakan tadi bahwa Frings ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan kata besheaking di Indonesia. Dengan apa kata beliau? Tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan. Nah, beliau mengatakan, ya makanya senada dengan dikatakan Van Vollenhoven bahwa keputusan pemerintah itu adalah tindakan hukum yang sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organisasi itu. Jadi, dua pengertian ini dari ahli hukum Belanda dan ahli hukum Indonesia sangat sejalan bahwa keputusan itu adalah tindakan yang bersifat sepihak dari pemerintah, kemudian pemerintah itu yang memang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan itu. Nah, itulah yang dikatakan oleh besheaking atau pengertian daripada besheaking atau keputusan. Dari kedua penjelasan atau definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum tadi, sehingga kita bisa menyimpulkan atau membuat suatu pemahaman baru, kata Ridwan di dalam bukunya, bahwa besheaking itu dapat diartikan sebagai keputusan yang berasal dari organ pemerintah yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Intinya adalah bahwa keputusan itu dikeluarkan oleh organ-organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan terkait persoalan-persoalan tertentu. Nah, kemudian keputusan itu tentu menimbulkan ataupun memberikan suatu konsekuensi hukum terhadap keputusan itu. Maka itulah yang dikatakan dengan besheaking. Rekan-rekan mahasiswa, calon pemimpin-pemimpin masa depan bangsa, tetap stay on, tetap fokus untuk materi ini, bahwa ini sangat penting bagi modal kalian di masa depan. Apa itu materi terkait unsur-unsur keputusan? Apa unsur-unsur keputusan? Di dalam bukunya Ridwan HR dikatakan setidaknya ada 6 unsur keputusan. Yang pertama adalah pernyataan kehendak sepihak tertulis. Jadi unsur-unsurnya itu adalah pernyataan sepihak atau keputusan bersegi satu. Nah, ingat ya, dalam video sebelumnya bahwa kita telah membahas terkait dengan apa itu keputusan bersegi satu atau tindakan bersegi satu. Nah, pada konteks ini kemudian bahwa yang menjadi unsur-unsur keputusan adalah tindakan pemerintah yang bersegi satu. Karena berbeda dengan nanti tindakan pemerintah di bidang perdata atau disebut juga bersegi dua. Ini sudah dijelaskan video-video sebelumnya. Silakan ditonton kembali. Kemudian unsur-unsur keputusan yang kedua ada dikeluarkan oleh pemerintah.
sudah barang tentu bahwa suatu keputusan itu adalah dikeluarkan oleh pemerintah yang resmi. Baik itu dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Simpelnya adalah baik itu dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Maka keputusan itu dikeluarkan dari unsur-unsur kenegaraan itu. Oke. Yang ketiga adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu dalam unsur-unsur keputusan itu harus berdasarkan dari keputusan yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Nah, karena kita konsekuensi daripada negara hukum itu adalah apapun di dalam aktivitas bernegara itu harus berdasarkan daripada hukum. Nah, maka tidak boleh melanggar daripada atau di luar daripada yang diatur dalam perundang-undangan. Oke. Yang keempat adalah bersifat konkret, individual, dan final. Nah, apa itu maksudnya unsur-unsur keputusan konkret, individual, dan final? Ada yang bisa jawab? Ayo, silakan. Ya, oke. Bersifat konkret maksudnya adalah objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu bersifat tidak abstrak, tetapi berwujud. Ya kan? Konkret, jadi ada wujudnya. Tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya begini. Keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A misalnya sebagai pegawai negeri. Jadi harus jelas. Ya kan? Ada pemberian izin, misalnya ada pemberhentian si A sebagai negara PNS ataupun yang lainnya. Jadi harus konkret keputusan itu, harus jelas. Kemudian individu, maksudnya individu di sini adalah berarti keputusan tata usaha negara atau disingkat dengan KTUN, maka ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jadi harus di sini individual, apa keputusannya gitu loh. Berbeda misalnya kan. Kalau misalnya contohnya tadi diputuskan sebagai berhenti sebagai CPNS, kata keputusannya itu adalah per individu, tidak semuanya, tidak umum. Jadi berlaku kepada individu. Kemudian keputusannya yang bersifat final maksudnya adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Jadi final tuh. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atas atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Jadi konteksnya di sini adalah unsur-unsur keputusan itu harus bersifat final. Maka contohnya tadi adalah kalau sudah diputuskan bahwa dia berhenti menjadi PNS atau karena dengan ketentuan-ketentuan yang lain atau diberhentikan dalam PNS atau meminta sendiri untuk berhenti jadi PNS misalnya. Itu adalah keputusan yang final. Oke. Kemudian yang kelima adalah menimbulkan akibat hukum. Oh, sudah barang tentu. Karena tadi sudah disebutkan bahwa keputusan merupakan wujud konkret dari tindakan hukum pemerintah. Jadi tentu menimbulkan akibat-akibat hukum, baik hukum baru, ya kan, daripada keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu ataupun di pihak tertentu. Misalnya penjatuhan daripada pelanggaran etika misalnya PNS. Apakah itu nanti etika pelanggaran berat atau sedang? Ya kan? Maka ada keputusannya, ada konsekuensi hukumnya. Kalau dia berat, maka dia berhentikan sebagai PNS misalnya. Atau sedang, maka dilakukan pembinaan. Nah, tergantung daripada kadar hukumnya. Tapi semua keputusan itu menimbulkan akibat hukum. Oke ya. Yang terakhir adalah seseorang atau badan hukum perdata. Apa maksudnya itu? Ada yang bisa jawab? Nah, pada konteks ini kemudian kita bisa lihat bahwa bisa dikenakan daripada di sini adalah perorangan ataupun badan hukum perdata.
Dalam lalu lintas pergaulan hukum, khususnya dalam bidang keperdataan dikenal istilah subjek hukum, yaitu the Drager van der Ritten and Vleuten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Nah, subjek hukum ini terdiri dari manusia dan badan hukum. Makanya kan ada dua kan. Apakah dia nanti itu bisa dikenakan, keputusan itu bisa dikenakan kepada seseorang atau badan hukum. Jadi dua situ, perorangan orangnya kah atau badan hukumnya kah? Karena bisa dikenakan nih, yang bisa dikenakan itu. Dalam konteksnya di keputusan itu. Bisa perorangan dan badan hukumnya. Jadi membuat keputusan itu dikenakan kepada perorangannya kah, orangnya kah, atau badan hukumnya kah? Nah, jadi 5 unsur-unsur keputusan ini di dalam hukumnya Ridwan AR bahwa dimulai dari pernyataan kehendak sepihak tertulis, dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum, seseorang atau badan hukum perdata. Nah, poin ke-6 poin ini sangat penting harus diketahui bagi calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Rekan-rekan mahasiswa, calon-calon pemimpin masa depan bangsa insya Allah tetap semangat, tetap dalam keadaan posisi duduk yang terbaik, pasang telinga, jangan salah fokus, apalagi sampai kalian mengantuk. Silakan dicatat, karena ini adalah poin-poin yang sangat penting, materi yang sangat penting bagi kalian yang mempersiapkan sebagai calon-calon pemimpin masa depan, khususnya di bidang hukum, yaitu macam-macam keputusan. Nah, macam-macam keputusan yang diutarakan seorang sarjana hukum Utrecht ada beberapa bagian. Yang pertama adalah putusan deklarator, konstitutif, dan kondemnator. Apa itu keputusan deklarator? Keputusan deklarator atau disebut juga deklaratif atau declaratory ponis, yaitu suatu pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang suatu hak atau titel maupun status. Jadi di sini adalah adanya pernyataan suatu hakim yang memberikan keputusan atau menjatuhkan suatu hukuman, putusan. Nah, kemudian dicantumkan di dalam amar atau diktum keputusannya. Nah, itu pernyataan atau keputusan deklarator. Apa contoh simpelnya? Contoh simpelnya adalah putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah. Nah, jadi di sini suatu penegasan bahwa si A dan si B itu telah melaksanakan atau melangsungkan pernikahan. Maka tercatat di dalam buku nikahnya itu dikatakan dia suami istri. Jadi suatu penegasan. Nah, itu contoh daripada putusan deklarator. Atau contoh lain, jual beli yang sah. Artinya apa di sini? Ada dua orang, satu pembeli dan satu penjual. Kemudian dengan memenuhi syarat-syarat yang ada, jual beli rumah misalnya saya contohin. Jual beli rumah, maka ada penjual rumah dan ada yang pembeli rumah. Maka dicatat atau diakta notariskan bahwa ada si penjual telah menyerahkan rumahnya kepada si pembeli dan menyerahkan uangnya kepada si ini. Jadi dicatat, dideklarasikan, ada di pernyataan hukum di situ, ada penegasan hukum di situ. Itulah yang dikatakan putusan deklarator atau deklaratif. Selanjutnya, kita masuk pada
Putusan konstitutif. Apa itu putusan konstitutif atau constitutive ponies? Adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat menyediakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Contoh simpelnya begini, untuk memahami konstitutif ini. Contohnya adalah kalau kita tadi di deklaratif atau deklarator, bahwa adanya si A dan si B telah melangsungkan pernikahan. Maka dideklarasikan dan dicatat di dalam buku nikah bahwa dia telah menjadi suami istri antara si A dan si B. Kemudian, contoh daripada konstitutif, kalau kita bisa lihat bahwa terjadi pula antara si A dan si B ini dia mau melakukan perceraian dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian. Nah, kemudian maka hasil putusan itu, maka dia mengeluarkan yang tadinya suami istri, ya kan, tapi diputuskan dia bercerai, maka berbeda hukumnya lagi. Yang tadinya ikatannya ketika dia melaksanakan pernikahan maka dia menjadi suami istri. Kemudian ketika dia diputuskan untuk bercerai, maka keputusan dia suami istri itu telah batal. Kemudian menimbulkan hukum baru, yaitu putusan bercerai. Berarti tidak ada lagi ikatan antara suami istri, antara si A dan si B. Akan tetapi ada keputusan barunya apa? Pihak laki-laki atau laki-laki dikatakan duda, pihak perempuan dikatakan janda. Nah, itulah hukum baru yang timbul, menyediakan hukum lama, kemudian menimbulkan hukum baru. Itulah putusan konstitutif. Harus paham ya. Jadi, putusan deklarator dan putusan konstitutif. Oke, ini lanjutan yang ketiga dari pendapat Utrecht terkait dengan macam-macam keputusan. Kita tadi sudah menjelaskan bahwa keputusan deklaratif atau deklarator, yang kedua adalah putusan konstitutif. Sekarang bagian ketiga adalah putusan kondemnator. Apa itu keputusan kondemnator? Adalah suatu keputusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Maka titik poinnya di sini adalah menghukum salah satu pihak yang berperkara atau memberikan putusan salah satu pihak. Titik poin yang kedua adalah kondemnator ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan antara amar putusan deklaratif atau konstitutif. Maka disebut juga dengan kondemnator ini adalah pelengkap atau pendukung daripada deklaratif atau konstitutif. Bapak berikan contoh simple, maksudnya supaya untuk mudah dipahamin adalah hutang piutang. Si A dan si B melakukan kesepakatan untuk ada si A sebagai pemberi hutang dan si B adalah yang menghutang kepada si A. Maka dengan kesepakatan kedua belah pihak ini, dia tercatatlah di akta hutang, di akta notaris hutang, gitu kan? Bahwa tercatat secara hukum legal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian ini masuk kepada deklarator bahwa sudah tercatat, sudah diketahui bahwa si A memberi pinjaman kepada si B dan si B meminjam kepada si A. Nah, kemudian dalam perjalanannya sudah tibalah waktunya atau jatuh tempo bahwa dengan waktu yang sudah disepakatin ketika di awal bahwa 1 tahun si B harus membayar hutangnya dengan lunas beserta dengan bunganya. Nah, kita tidak berbicara terkait dengan bunga haram atau tidak.
titik poinnya nanti ini. Ya kan? Karena kenapa Bapak bila katakan bahwa beserta bunganya, karena memang di Indonesia itu masih dengan bersifat konvensional, ya. Terkait dengan pembahasan nanti bunga itu ada riba, kita lain waktu kita akan berbicara terkait itu. Oke ya. Nah, kemudian karena sudah dalam jangka waktu tempo 1 tahun, si B belum bisa membayar, maka terjadi namanya wan prestasi. Berarti tidak sesuai dengan kesepakatan. Maka di dalam hukum itu disebut juga ada pihak penggugat dan pihak tergugat. Maka pihak si A menggugat si B karena tidak sesuai dengan perjanjian melakukan wan prestasi. Maka si B sebagai pihak tergugat disebut juga dengan wan prestasi. Maka di sini menimbulkan hukum baru. Apa tadi hukum baru? Berarti konstitutif. Jelas ya? Berarti deklaratif. Pertama, yang kedua adalah konstitutif. Kemudian yang ketiga adalah karena terjadinya tadi wan prestasi, si B sebagai pihak tergugat tidak bisa membayarkan, maka hakim memutuskan bahwa si tergugat tadi ini harus membayar kerugian yang ditimbulkan oleh penggugat. Nah, apa yang ditimbulkan di situ dari ataupun wan prestasinya daripada pihak tergugat yang ditimbulkan kepada pihak penggugat, si A tadi. Maka harus menimbulkan suatu menghukum baru. Di sini kan ada hukumnya. Dan menegaskan bahwa memutuskan. Bukan salah satu pihak tadi kan, berarti makanya titik poin pertama tadi Bapak katakan bahwa menghukum salah satu pihak atau memutuskan salah satu pihak yang berperkara, berarti ke konteksnya di sini adalah contoh ini adalah pihak si B diputuskan bahwa dia harus membayar kerugian kepada si A sebagai pihak tergugat karena melakukan wan prestasi. Oke, sangat jelas ya contohnya, sangat bisa dipahamin. Oke, selanjutnya kalau kita tadi sudah membahas bahwa macam-macam keputusan menurut ahli hukum Utrecht. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang putusan deklaratif, konstitutif, dan kondemnator. Yang kedua adalah, kata Utrecht, macam-macam keputusan itu ada keputusan positif dan keputusan negatif. Apa itu keputusan positif? Yaitu suatu keputusan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang terkena putusan. Jadi, putusan positif itu dia bisa mengenakan ada hak dan ada kewajiban yang terkena putusan. Contoh simpelnya begini. Pengangkatan CPNS. Nah, maka di sini ditimbulkan adalah menimbulkan hukum baru kan dan membatalkan keputusan yang lama. Bahwa misalnya dari kontrak, misalnya contohnya, dari pegawai kontrak, misalnya Yayen Batu Sangkar, ada pegawai kontrak. Kemudian buka lowongan CPNS, maka dia masuk dan lulus. Maka statusnya berubah, ya kan? Berarti menimbulkan di sini keputusan baru bahwa tadinya adalah kontrak di Yayen Batu Sangkar, kemudian setelah CPNS lulus maka dia berarti statusnya berubah karena dia sudah jadi CPNS, nanti jadi PNS. Nah, maka di sini haknya juga berbeda dan kewajiban juga berbeda. Kalau misalnya haknya gajinya yang tadi kontrak berubah menjadi PNS, maka aturan yang diikuti adalah aturan PNS, bukan sistem kontrak. Kewajibannya juga, apa kewajibannya PNS yang tadi kontrak berbeda dengan ada perbedaan misalnya. Kewajibannya apa? Kalau misalnya kontrak misalnya itu dia harus wajib ngantor dari jam sekian atau jam 7:30 sampai jam 4 misalnya. Dalam per minggu itu harus dalam 1 minggu itu dia harus full. Nah, tapi kalau misalnya sudah PNS misalnya kan itu 21 jam per minggu. Dia harus ngantor.
Itu aturan daripada pusat, BKN, yang ditindaklanjuti oleh Kemenak. 21 jam per minggu yang sudah fungsional misalnya. Jadi berbeda. Tapi kalau sebelumnya kontrak, dia wajib mengikuti aturan lama. Nah, itu contohnya ya. Jadi ada perubahan di situ. Ada menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, yang tadinya kalau kontrak itu dibayarkan, gajinya dibayarkan oleh pihak institut. Ya kan? Setelah dia PNS, maka dia berubah. Dibayar langsung oleh negara. Negara juga sih sebenarnya tadi itu, tapi instansi langsung dari BKN gitu. Itu ya, ada perbedaan. Jadi kemudian ini putusan positif. Kemudian putusan negatif. Misalnya, penolakan untuk mengubah keadaan hukum yang telah ada. Jadi negatif nih putusannya. Kita sih arti contohnya adalah penolakan atas IMB. Ada seseorang misalnya sudah diputuskan oleh hakim bahwa oleh hukum bahwa rumah Anda atau bangunan Anda melanggar IMB, izin mendirikan bangunan. Kemudian pihak yang tergugat tadi dia menolak. Berarti ini pernyataan yang tidak berwenang, tidak sesuai dengan hukum. Maka itu negatif. Dan pernyataan tidak menerima. Kenapa tidak menerima hukum? Berarti menolak hukum. Ya kan? Ini adalah putusan negatif. Sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa atau sesuai dengan aturan-aturan yang ada bahwa bangunan Anda melanggar IMB. Tetapi pihak yang tergugat tadi tidak menerima itu, melakukan penolakan. Nah, tapi ini adalah keputusan negatif. Ya kan? Itu. Jelas ya? Oke, ini masih lanjutan daripada apa yang dikatakan oleh sarjana hukum Belanda Utrecht, macam-macam keputusan. Yang ketiga adalah keputusan kilat dan keputusan tetap. Apa itu keputusan kilat? Adalah keputusan yang hanya berlaku pada saat waktu yang pendek. Waktunya itu pendek atau terbatas. Kita bisa lihat contohnya di sini adalah biar mudah untuk memahami terkait dengan pembelajaran daring saat pandemi. Nah, ini maka keputusan ini cepat diambil oleh pemerintah. Dinas Pendidikan itu juga dari Kemenak bahwa semester ini kita harus melakukan pembelajaran daring. Nah, maka tidak selamanya akan kita melakukan pembelajaran daring, tapi ini keputusan yang cepat harus diambil oleh pemerintah, maka dengan waktunya akan singkat ketika masa pandemi sudah selesai. Atau misalnya ketika masa pandemi kemarin itu semua sekolah diliburkan, semua kantor diliburkan, cepat diambil keputusan karena adanya persoalan urgent, genting dan penting harus dilakukan. Dan waktu juga terbatas. Ya kan? Nah, itulah contoh keputusan kilat. Yang kedua adalah keputusan tetap. Nah, jadi kebalikan daripada keputusan kilat tadi. Yaitu keputusan yang berlaku waktunya lama, prosesnya juga membutuhkan proses yang matang, dan kemudian hukum itu tetap berlaku ketika belum ada hukum yang mengatur, hukum baru yang mengatur kembali. Atau ditariknya hukum lama tadi. Nah, contoh simpelnya, keputusan tetap ini kita bisa lihat misalnya terkait dengan peraturan tentang pemilihan kepala daerah. Misalnya dikatakan bahwa harus memenuhi 20% kursi di DPR baru bisa mencalonkan atau melalui jalur perseorangan dengan sekian persen dari KTP yang dikumpulkan. Nah, sebelum ada keputusan baru terkait itu, maka terus berlaku tuh keputusan itu. Kita contohin juga misalnya terkait dengan di kampus ya, biar mudah memahami bahwa anak HTN, anak hukum tata negara itu wajib mengikuti magang PN, magang petun, magang legislatif. Nah,
selama tidak adanya keputusan baru atau ditarik keputusan lama tadi, maka tetap berlaku tuh. Ya, tetap berlaku. Setelah ada keputusan baru berubah. Jadi ini keputusan tetap. Di waktunya juga lama, ya kan? Prosesnya juga matang. Itu keputusan kilat dan keputusan tetap. Bisa dipahamin ya? Makanya dengarkan baik-baik. Simak baik-baik, jangan terpotong-potong. Kita masuk kepada bagian keempat. Macam-macam keputusan dikatakan oleh Utrecht. Yaitu ada namanya dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi. Kita lihat bahas satu persatu. Apa itu dispensasi? Dan dispensasi itu adalah pernyataan atau keputusan dari pejabat administrasi negara yang berwenang bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permohonannya. Nah, misalnya begini. Contohnya adalah misalnya dispensasi umur perkawinan. Ya kan? Di dalam undang-undang dikatakan bahwa umur perkawinan itu, kalau nggak salah perempuan itu 18 tahun ya. 18 tahun, kemudian laki-laki itu 20 tahun. Ya, seingat saya ya, mungkin nanti mohon dikoreksi ya. Kemudian, yang datang untuk mengajukan permohonan itu, maka tidak memenuhi syarat bahwa dia masih di bawah 15 tahun perempuan. Maka tidak bisa nih secara hukum. Kemudian pejabat negara atau yang berwenang maka bisa memutuskan langkah apa yang harus dilakukan. Sedangkan ada kasus misalnya. Kalau misalnya dalam kondisi dia sudah hamil misalnya, mau tidak mau harus pejabat yang berwenang memberikan keputusan bahwa ini harus dinikahkan. Atau keputusan yang lain menurut pejabat itu penting dan genting harus dikeluarkan keputusan walaupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, gitu ya, itu dispensasi. Jadi adanya dispensasi hukum terkait suatu kasus tertentu demi kemaslahatan yang lebih besar. Nah, kalau misalnya berdasarkan undang-undang tadi, pasti harus dibawa sesuai dengan umurnya. Perempuan misalnya 18 tahun, kemudian dia kondisinya berbeda, karena kondisi normalnya berbeda dengan kondisi yang normal, karena dia sudah hamil luar nikah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai rekan-rekan mahasiswa, calon-calon pemimpin bangsa seperti itu. Maka sangat harus dihindari di sini adalah terkait ini. Sedikit ya Bapak masuk untuk yang ini. Maka dihindari, dikatakan dalam Al-Quran la taqrabuz zina. Maka jauhi itu perbuatan zina itu. Jangan mendekati zina. Apa-apa yang berkaitan dengan zina itu. Ini sangat berbahaya ya. Oke, itu ya. Bisa dipahamin ya untuk dispensasi. Oke, selanjutnya itu kita masuk pada izin. Nah, maksudnya di sini adalah keputusan izin. Misalnya kan sudah dikatakan bahwa dispensasi dari suatu larangan. Nah, sebenarnya contohnya begini. Membangun itu hukumnya terlarang. Misalnya, seseorang itu mau membangun, membuat ruko misalnya kan, buat ruko, maka itu sebenarnya dilarang. Kecuali ada izin mendirikan bangunan, ada IMB-nya. Jadi makanya dikatakan dispensasi dari suatu larangan. Nah, kalau sudah disetujuin oleh, kan ada aturannya bahwa harus setiap yang membangun rumah, maka di suatu kawasan tertentu, maka harus memiliki izin mendirikan bangunan. Maka hukum dasarnya itu adalah terlarang.
kemudian ada izin yang memberikan, maka baru dibolehkan. Makanya dikatakan dispensasi itu, izin itu adalah dispensasi dari suatu larangan. Kalau tidak ada izin, berarti itu terlarang. Berarti melanggar aturan. Nah, itu contohnya ya, izin ya, sangat mudah dipahamin ya. Selanjutnya adalah lisensi. Apa itu lisensi? Satu izin yang bersifat komersial dan mendatangkan laba atau keuntungan. Nah, biasanya makanya contohnya adalah lisensi misalnya brand obat. Jadi harus memenuhi tuh. Jadi mau buat obat itu, misalnya obat corona, maka harus ada lisensinya. Apa unsur-unsurnya? Benar enggak? Nah, makanya kan kritik misalnya kita lihat contoh adalah kemarin itu dengan Kementan, Syahrul Yassin Limpo itu terkait dengan kalung anti corona. Itu kan heboh kan? Nah, itu bagaimana ininya? Bagaimana benar-benar nggak kalung itu bisa mengobati corona atau tidak? Nah, sudah diuji apa tidak? Kemudian lisensinya bagaimana? Maka harus ada izin lisensinya. Kemudian terkait dengan ekspor impor, ini harus ada lisensinya. Nah, banyak contoh-contoh lain terkait daripada lisensi. Ya, merek, lisensi merek, pengakuan merek. Jadi penggunaan merek misalnya jual sepatu. Jual sepatu kita nggak boleh mengambil lisensi punya orang. Harus ada hukumnya gitu loh. Oke ya, itu ya terkait dengan izin dan lisensi. Rekan-rekan mahasiswa, calon-calon pemimpin masa depan bangsa, tadi sudah kita jelaskan terkait apa itu dispensasi, izin, lisensi, dan sekarang kita membahas terkait dengan konsesi. Apa itu konsesi? Ya adalah suatu keputusan yang memungkinkan yang memperoleh konsesi untuk mendapat dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang. Jadi, kalau dalam KBB itu, konsesi itu adalah izin untuk membuka tambang misalnya, kerelaan, atau izin atau kelonggaran, pengakuan, persetujuan, kerelaan, dan kompromi. Jadi, konsesi ini adalah merangkum semuanya, ada dispensasi, izin, lisensi, dan semacam wewenang itu. Itu adalah konsesi. Kita bisa berikan contoh pada ada suatu waktu pemerintah mendapatkan kesemua ini untuk melakukan suatu perbuatan konsesi. Misalnya, pemindahan yang terhangat deh. Jangan pemindahan kampung ya, saya katakan di sini pemindahan kampung ya. Pemindahan ibu kota misalnya. Jika sudah disepakatin untuk bahwa adanya perpindahan ibu kota negara di Kalimantan, maka secara Dibati sudah mendapatkan dispensasi, izin, wewenang, dan lain-lainnya. Tapi kondisinya saat ini adalah belum. Ya kan? Berarti belum mendapatkan konsesi. Misalnya pemindahan apa? Pemindahan perpindahan fakultas, misalnya nih ya, misalnya. Fakultas Syariah dari kampus pertama, kampus 1 ke kampus 2. Nah, ketika sudah ada izinnya, dispensasinya, dan wewenangnya yang diberikan oleh rektor misalnya, dengan ketentuan-ketentuan sudah dilalui semua, maka Fakultas Syariah pindah ke kampus 2. Nah, itu bagian daripada contoh simpel untuk memahami apa itu konsesi. Atau misalnya membuka jalan atau membuka perumahan, ya kan? Jadi di situ semuanya tercakup nih, ada berarti izin sudah diurus, ada dispensasi di situ. Yang tadinya misalnya bahwa tidak boleh membangun perumahan di kawasan persawahan, tapi karena sudah mendapatkan izin, ada dispensasi tertentu yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itulah konsesi. Oke, sangat mudah dipahami ya terkait dispensasi, izin, lisensi, dan konsesi.
Oke, rekan-rekan mahasiswa calon-calon pemimpin masa depan bangsa, tetap stay on, menyimak dengan baik materi-materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya adalah kita lihat bahwa apa sih syarat-syarat pembuatan keputusan atau syarat sahnya daripada suatu keputusan itu. Setidaknya ada dua syaratnya. Syarat utamanya adalah syarat-syarat material dan syarat-syarat formal. Apa itu syarat-syarat formal? Pertama adalah syarat-syarat material ya. Syarat material itu yang pertama yaitu organ pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang. Jadi pemerintah atau lembaga yang mengeluarkan suatu keputusan tertentu itu memang yang memiliki wewenang. Nah, contoh simpelnya terkait misalnya bidang kesehatan. Terkait bidang kesehatan, maka yang berwenang itu adalah Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Tapi yang ini mengeluarkan terkait bidang kesehatan adalah Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata. Maka tidak sah gitu loh. Karena Dinas Pariwisata tidak memiliki wewenang terkait dengan urusan-urusan di bidang kesehatan. Yang kedua adalah karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis seperti penipuan, paksaan, suap, kesesatan, dan lain-lain. Jadi keputusan dikeluarkan secara materinya, isinya daripada keputusan itu tidak boleh ada unsur penipuan, ada unsur yang lain, ada unsur kepentingan di luar kepentingan umum. Maka di dalam material kalau kita bicara tentang hukum itu harus berdasarkan ada keadilan, unsur keadilan di situ. Harus tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Lihat Undang-Undang 11.12 ya, urutan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah keputusan harus berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu. Jadi mengeluarkan suatu kebijakan itu memang didasarkan kepada bagaimana menjadi problem solving atau menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, isi daripada materi itu. Jangan sampai materinya adalah menimbulkan masalah-masalah baru. Mungkin kita bisa contohin misalnya ya, dalam pembuatan materi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Maka beberapa pasal menimbulkan materi-materi yang bermasalah baru gitu loh, masalah baru. Jadi ini nggak boleh sebenarnya di dalam hukum syarat-syarat daripada pembuatan keputusan itu. Yang keempat adalah keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain. Serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Jadi secara material dalam pembuatan keputusan, suatu keputusan itu dia tidak boleh melanggar hukum di atasnya. Maka harus mengetahui Undang-Undang 11.12 itu tata urutan pembuatan peraturan perundangan. Hukum yang di bawah tidak boleh melanggar hukum yang di atas. Maka secara materinya tidak boleh melanggar adanya tumpang tindih hukum, ya kan? Nah, ini menjadi syarat-syarat materi atau syarat-syarat sah pembuatan keputusan itu. Setidaknya secara materialnya ada 4 poin. Nah, kemudian kita masuk pada syarat-syarat formal. Apa tuh syarat-syarat formalnya? Tak fokus ya. Fokus. Pertama adalah syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Jadi secara formal. Jadi secara aturan bakunya. Ya harus dilaluin semua prosesnya. Contohin misalnya dalam pembuatan suatu undang-undang Omnibus Law misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Apakah syarat-syaratnya pembuatan undang-undang itu sudah dipenuhi semua? Mulai dari pengajuan, pembahasan di DPR, bagaimana konsultasi kepada masyarakat, isi materinya. Ada ketentuan-ketentuan formalnya yang harus dilalui. Bagaimana membuat suatu undang-undang atau suatu keputusan itu harus dilalui secara formalnya. Apa syaratnya? Itu harus dipenuhi. Yang kedua adalah keputusan itu harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang didasar dikeluarnya keputusan itu.
Jadi harus ada dasarnya. Jadi pemerintah itu membuat keputusan itu harus dasar awalnya gitu loh. Bahkan ada konsiderannya apa. Ya, menimbang, mengingat, kan itu harus ada tuh konsiderannya. Nah, itu harus dipenuhi secara formalnya. Yang ketiga adalah syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi. Nah, begitu juga dalam pelaksanaannya. Dalam menjalankan suatu keputusan itu tidak boleh melanggar. Jadi harus semua berdasarkan daripada hukum. Itulah konsekuensi daripada negara hukum. Secara formal harus dilakukan, secara material, berarti secara formal juga begitu. Ada syarat-syarat formalnya. Nah, jadi syarat yang ketiga itu adalah berhubungan dengan pelaksanaan keputusan. Bagaimana melaksanakan itu harus berdasarkan hukum juga. Nah, gitu ya. Yang keempat adalah jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkan keputusan itu harus diperhatikan. Jadi misalnya yang tadi kan kita sudah bahas terkait dengan ada keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Intinya kan seperti itu. Berarti ditentukan waktunya kapan. Kalau yang pendek tadi berarti Bapak contohkan tadi terkait dengan keputusan misalnya buat keputusan tentang pembelajaran daring. Maka secara cepat ditentukan karena kondisi harus dilakukan. Ya kan waktunya ketika COVID ini udah selesai berarti sudah enggak dan ada keputusan baru lagi. Begitu juga misalnya pemberlakuan daripada tadi Bapak contohkan terkait dengan pemilihan bupati syarat menjadi calon bupati harus memenuhi 20% dari anggota DPR setempat gitu kan, atau melalui jalur perseorangan gitu loh. Jangka waktunya kan ada. Waktunya itu ketika undang-undang yang berlaku itu belum dicabut, ya secara panjangnya masih tetap berlaku itu. Itu maksudnya. Kayak jadi ada 4 juga. Syarat materialnya setidaknya ada 4, syarat formalnya setidaknya 4. Ini Bapak kutip di bukunya Ridwan HR, dan HR pun mencatat atau disarikan daripada Kuncoro dan Purbo Pranoto. Oke ya, ini syarat-syarat pembuatan keputusan atau syarat-syarat sahnya daripada suatu keputusan itu. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, para pemuda, pendengar setia Spatbiva, ini materi-materi yang terakhir daripada keputusan pemerintah atau base hacking, yaitu di mana pemerintah dalam mengeluarkan keputusan, maka tentu tidak semuanya bisa diberlakukan. Maka bisa saja terjadi perubahan, bisa saja terjadi pencabutan, dan bahkan pembatalan dari keputusan pemerintah itu. Nah, KTUN atau keputusan tata usaha negara itu bisa menerbitkan dan bisa dia juga berwenang untuk membatalkan jika dia secara materialnya terdapat kekeliruan. Nah, maka asas ini berlaku meskipun dalam KTUN tersebut tidak ada klausal pengaman yang lazim. Apabila di kemudian hari, makanya ini sering klausalnya gitu loh. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilapan, maka keputusan akan ditinjau kembali. Itu setiap undang-undang, peraturan, biasanya ada klausalnya seperti itu. Itu menandakan bahwa ada kekuatan hukum untuk melakukan perubahan, pencabutan, bahkan pembatalan. Nah, itu ya yang perlu diketahui. Maka misalnya di Atmo Sudisjo ada 4 prinsip yang dapat digunakan dalam melihat kekurangan keputusan tata usaha negara itu. Yang pertama adalah keputusan tata usaha negara yang keliru dapat ditinjau dan ditarik kembali oleh pejabat pembuatnya sepanjang tidak ada aturan yang melarang tindakan tersebut. Nah, bisa nggak secara otomatis dia langsung membatalkan seperti itu? Nah, tentu ada aturan yang berlaku. Misalnya saya contohin begini.
undang-undang Omnibus Law yang sekarang sudah berlaku bisa nggak dibatalkan? Nah, bisa ya dibatalkan kan? Misalnya dikeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi ada mekanismenya. Jadi setiap yang sudah dikeluarkan itu, makanya kita dalam bernegara itu, dari Indonesia sebagai negara hukum itu, apapun yang dilakukan di dalam konteks kegiatan dalam bernegara itu harus berdasarkan hukum. Karena dia memiliki konsekuensi hukum. Nah, itu ya. Yang kedua adalah kata si Atmo Sudirjo ini adalah pembatalan KTUN ini didasarkan pada bentuk dan tata cara penerbitannya. Apabila aturan mengenai tata cara pembatalan KTUN tidak tersedia, jadi harus memang diatur dalam undang-undang. Seluruh upaya yang ditempuh guna mencegah berbagai efek negatif, ya. Jadi supaya mungkin ada materialnya yang kurang pas atau kurang relevan atau yang kekeliruan di dalam keputusan yang dikeluarkan, maka perlu dilakukan perubahan, pencabutan, bahkan pembatalan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, inilah materi kita terkait base hacking atau keputusan pemerintah. Dimulai dari istilah, saya sudah jelaskan tadi di awal video, istilah, pengertian, unsur-unsur, macam-macam, keputusan pemerintah, sampai kepada materi perubahan, pencabutan, dan pembatalan keputusan pemerintah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, jika ada kekeliruan dari video ini atau yang saya sampaikan, mohon masukan dan saran kepada para pendengar setia Smart Biva. Kita jumpa di video-video selanjutnya, video-video Smart Biva selanjutnya. Maka daripada itu, jangan lupa like, subscribe, and share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.